Kapanpun, dimanapun, kita semua ini punya satu musuh yang sama, ketidakpastian. Coba deh pikirin, risiko sakit, kecelakaan, atau, ya ampun, kerugian finansial. Nah, kebutuhan buat ngelindungin diri dari hal-hal kayak gini, itulah yang akhirnya melahirkan industri raksasa yang kita kenal sebagai asuransi. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara terbaik buat ngadepinnya? Nah, ternyata nih jawabannya tuh nggak cuma satu, ada dua filosofi yang bener-bener beda. Satu pendekatan yang mungkin udah familiar banget buat kita, dan satu lagi, ini yang menarik, dibangun di atas pondasi etika dan rasa kebersamaan. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas kedua sistem ini ya. Kita mulai dari masalah utamanya, risiko itu sendiri. Terus, kita lihat dua model yang beda banget, transfer versus berbagi. Lanjut ke prinsip-prinsip intinya, kita timbang plus minusnya, dan terakhir, kita intip tantangan dan masa depannya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apapun namanya, apapun bentuknya, asuransi itu ya kayak jaring pengaman finansial. Ini cara kita buat jaga-jaga, melindungi diri sendiri, keluarga, aset kita, dari kejadian-kejadian tak terduga yang, wah, bisa bikin keuangan berantakan. Nah, disinilah letak perbedaan paling fundamentalnya antara konvensional sama syariah. Ini tuh bukan cuma soal produk loh, tapi soal cara kita memandang resiko. Pertanyaannya jadi begini, resiko itu sesuatu yang harus kita oper ke orang lain atau sesuatu yang kita pikul bareng-bareng? Coba kita lihat perbedaannya. Di kiri, yang konvensional, prinsipnya itu transfer resiko. Gampangnya gini, kamu bayar premi, terus melempar resiko finansialmu ke perusahaan. Hubungannya jadi transaksional. Nah, di kanan, yang syariah, prinsipnya berbagi resiko. Ini beda banget. Semua peserta ibaratnya iuran ke satu dana kolektif buat saling tolong-menolong. Jadi bukan lagi jual-beli resiko, tapi gotong royong. Paradigmanya geser, dari aku jadi kita. Jadi, kalau kita ngomongin model konvensional, fokus utamanya itu ya kontrak jual-beli risiko. Simple. Premi yang kamu bayarkan itu, ya udah, sepenuhnya jadi milik dan pendapatan si perusahaan asuransi. Duit itulah yang nanti mereka putar lagi buat bayar klaim dan, tentu aja, buat cari untung buat perusahaan mereka. Nah, di sisi lain, di model syariah atau takaful, logikanya dibalik. Dana yang kamu kasih itu masuk ke sebuah rekening bersama atau pot kolektif. Penting banget nih, uang ini bukan punya perusahaan loh, tapi punya semua peserta, bareng-bareng. Perusahaan di sini perannya cuma sebagai manajer atau pengelola dana, yang tentunya dapat bayaran atas jasanya. Jadi semangatnya itu benar-benar tolong-menolong atau yang disebut ta'awun. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi yuk. Kok bisa sih cara kerjanya beda banget gitu? Nah, jawabannya itu ada di aturan mainnya. Ada prinsip-prinsip dasar yang nggak bisa ditawar, terutama di dalam sistem syariah. Jadi gini, dalam keuangan Islam itu ada semacam rambu-rambu lalu lintasnya. Tujuannya apa? Biar semua transaksi itu adil, transparan, dan nggak ada yang dieksploitasi. Nah, ada 3 larangan utama yang jadi pembeda paling jelas dari sistem konvensional. Yang pertama, namanya gharar. Artinya, ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak. Gini deh, dalam kacamata syariah, kontrak asuransi konvensional itu dianggap mengandung gharar. Kenapa? Karena objeknya nggak jelas. Kamu bayar premi, tapi kan nggak tahu pasti bakal dapat klaim atau enggak. Sebaliknya, perusahaan juga nerima uangmu, tapi mereka juga nggak tahu pasti bakal bayar klaim ke kamu atau enggak. Nah, ketidakjelasan timbal balik inilah yang dihindari. Kedua, ada yang namanya maisir. Ini pada dasarnya adalah judi atau spekulasi. Maksudnya, dilarang cari kekayaan dari untung-untungan, bukan dari usaha. Nah, beberapa pihak melihat asuransi konvensional punya elemen ini. Bayangin, kamu bayar premi yang relatif kecil, dengan harapan kalau beruntung kena musibah, kamu bisa dapat uang klaim yang jauh lebih besar. Logika bayar dikit dapat banyak karena faktor kebetulan, inilah yang dianggap mirip perjudian dan dihindari. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling sering kita dengar, riba atau bunga. Gini, perusahaan asuransi konvensional itu kan ngumpulin premi dari jutaan nasabah. Duitnya banyak banget. Nah, dana raksasa ini, mereka investasikan lagi biar dapat untung, dan seringnya itu di instrumen yang ngasih bunga tetap, kayak obligasi atau deposito. Nah, praktek investasi berbasis bunga inilah yang dilarang keras dalam sistem syariah. Terus, kalau 3 hal tadi dilarang, solusinya gimana dong? Nah, asuransi syariah itu dibangun di atas 3 pilar utama sebagai jawabannya. Pertama, niat dasarnya itu ta'awun, alias tolong-menolong. Kedua, uang yang kita setor itu statusnya tabarruk, atau donasi yang ikhlas ke dana bersama. Dan pilar ketiga, yang super penting, ada Dewan Pengawas Syariah.
Anggap aja mereka ini wasitnya yang mastiin semua proses, dari kontrak sampai investasi, itu sejalan sama prinsip syariah. Oke, kita udah ngomongin filosofi dan prinsipnya. Sekarang yuk kita jadi lebih praktis. Kita posisikan diri sebagai calon nasabah. Kira-kira apa sih plus minusnya dari masing-masing sistem ini? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan cukup jelas. Kalau kita lihat sisi syariah, kelebihannya jelas ya, soal etika, transparansi, dan ini yang menarik banget, ada potensi bagi hasil surplus. Artinya apa? Kalau di akhir tahun ternyata dana kolektif itu ada sisa setelah dipakai bayar klaim dan biaya-biaya lain, sisanya itu bisa dibalikin lagi ke peserta, bukan cuma jadi untung perusahaan. Keren kan? Tapi ya kekurangannya pilihan produknya kadang masih terbatas. Nah, di sisi konvensional, keunggulannya ya karena pasarnya udah gede dan matang. Pilihan produknya bejibun, dan preminya bisa jadi lebih kompetitif. Tapi yaitu, modelnya profit-oriented dan punya unsur-unsur yang tadi kita bahas. Jadi pilihannya balik lagi ke kita, mau yang lebih mengedepankan prinsip atau yang pilihannya lebih banyak di pasar. Sekarang, yuk kita geser dari teori ke dunia nyata. Di atas kertas kan asuransi syariah ini nawarin alternatif yang menarik banget ya. Tapi, bagaimana sih kenyataannya di pasar? Wow, lihat angka ini, cukup kaget sih. Meskipun Indonesia ini negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar asuransi syariah ternyata masih di bawah 10%. Ini nunjukin ada jurang yang lumayan dalam antara potensi dan realita. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Nah, ini dia sisi lain dari koinnya. Walaupun pangsa pasarnya kecil, tapi coba lihat pertumbuhannya. Pesat banget. Asetnya itu tumbuh lebih dari 2 kali lipat cuma dalam waktu 5 tahun. Ini sinyal kuat kalau permintaan dan minat dari masyarakat itu sebenarnya ada dan terus naik. Kalau kata orang, kecil-kecil cabai rawit. Jadi pertanyaannya apa dong yang bikin jalannya agak terhambat? Ya seperti yang kita lihat di sini, tantangannya nggak sedikit. Yang paling utama itu literasi. Banyak orang yang sebenarnya masih belum benar-benar paham gimana cara kerjanya. Selain itu, ada juga soal SDM profesional yang masih terbatas, inovasi produk yang belum sekencang konvensional, butuh modal lebih buat promosi sampai urusan regulasi dan dukungan pemerintah. Ini semua PR besar yang harus dikerjakan bareng-bareng. Nah, kutipan dari riset yang kita pakai ini seolah ngasih kita contekan buat solusinya. Intinya apa? Dua hal, teknologi dan regulasi. Asuransi syariah yang melek teknologi plus didukung regulasi yang kuat, itu bisa jadi kunci buat menstabilkan dan ngembangin sistem keuangan Islam di Indonesia. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang jauh lebih besar dari sekedar asuransi. Pertumbuhan keuangan syariah ini jangan-jangan adalah sinyal dari pergeseran yang lebih global. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita, sebagai konsumen, bakal makin peduli dan menuntut produk-produk keuangan yang nggak cuma nguntungin di kantong, tapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan nurani kita? Mungkin masa depan dunia keuangan ada di jawaban kita masing-masing atas pertanyaan itu.